Halo Abujang. Arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap anime isekai yang pernah hit banget nih pada zamannya. Banyak orang nonton lah, yaitu berjudul Overlord. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2015. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya asyubrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak banget. Swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, kita diperlihatkan seorang player yang menjadi MC di sebuah game MMORPG bernama Yggdrasil. Sebuah game yang dimainkan dengan merasakan langsung di dunia virtual gitu. Namun setelah 12 tahun lamanya, game itu akhirnya ditutup. Di hari terakhir game Yggdrasil, player dengan karakter bernama Momonga sedang berbincang dengan kawan in-game lamanya bernama Hirohiro yang sudah 2 tahun tidak bertemu. Mereka berbincang tentang markas yang sudah mereka bangun bersama yang dinamai Makam Agung Nazari. Namun tak lama, Hirohiro pun logout karena kesibukannya di real life. Karena Yggdrasil akan tutup, Momonga pun akan menunggunya sampai akhir. Ia sendirian dan gedek karena teman-teman seperjuangannya dulu itu ya udah pada ngilang. Tapi ia pun memaklumi para player lainnya lebih memilih kehidupan di real life. Lalu ia mengambil tongkatnya yang bernama Staff of Ain Olgon dan pergi ke suatu ruangan dengan diikuti para NPC-nya yaitu Sebas dan para Pleiades. Di ruangan tersebut ada seorang NPC terkuat di Makam Agung Nazarik yang menunggunya bernama Albedo. Ia pun mencari latar belakangnya yang dibuat oleh member guildnya bernama Tabula. Yang ternyata Albedo adalah seorang bitch. Karena latar belakang yang gak benar, Momonga pun berubah latar belakangnya. Setelah itu, ia melihat bendera-bendera member guildnya sembari menunggu detik-detik game yang berakhir. Dan ia juga harus melanjutkan pekerjaan di real life-nya setelah server Yggdrasil tutup. Namun di saat servernya sudah tutup, di luar dugaan, Momonga masih stay di game. Tapi ia tidak bisa menggunakan konsol dan mencoba menghubungi admin gamenya. Albedo menjadi begitu hidup setelah kejadian itu, dan ia pun memberi task kepada Sebas dan para Pleiades untuk berjaga. Lalu sisa mereka berdua di ruangan itu. Momonga yang masih bingung dengan apa yang terjadi di game Yggdrasil, ia meminta Albedo untuk mendekatinya. Lalu sebagai pengujian terakhir, ia izin untuk memegang opai ukuran A premium milik Albedo. Dan Albedo dengan senang hati melayaninya. Sambil memegang opai, Momonga mengamati apa yang terjadi pada dirinya dan game Yggdrasil. Setelah melakukan hal tersebut, Albedo malah menawari hal yang lebih seperti membuka baju, tapi Momonga masih kuat iman dan menolaknya karena ya buat apa gitu kan. Dan ia memberikan taks kepada Albedo untuk mengumpulkan para penjaga ke lantai 6. Momonga pun pergi ke lantai 6 di mana ia bertemu penjaga lantai itu, seorang Dark Elf kembar bernama Aura dan Mare. Lalu Momonga ingin melakukan percobaan kekuatan tongkatnya dan ia pun memanggil Primal Fire Elemental. Momonga menyuruh Aura dan Mare untuk mencoba melawannya dan Momonga mengamati tentang penggunaan sihir miliknya yang seharusnya baik-baik aja. Setelah pertarungan percobaan itu, satu persatu penjaga Makam Agung Nazarik pun datang menghadap Momonga, yaitu Shelter si penjaga lantai 1, 2, 3, Kose itu si penjaga lantai 5, Aura dan Mare penjaga lantai 6, dan Mergo penjaga lantai 7, dan terakhir Albedo sang penjaga pengawas. Momonga memberitahu tentang makam Nazarik yang kini berpindah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Maka ia memerintahkan para penjaga untuk saling bertukar informasi, menambah pertahanan dan menyembunyikan makam Agung Nazarik dari orang lain. Ia juga menanyakan bagaimana soal dirinya dari sudut pandang para penjaga. Setelah mendengar hal itu, Momonga Hisatsu teleport ke lantai lain dan menilai omongan para penjaga begitu serius. Sementara itu, para penjaga membahas yang barusan terjadi. Mereka sangat mengagumi sifat Momonga dan apalagi Albedo sangat terobsesi dengan perilaku Momonga. Sementara si Shelter seperti sangat tertarik sekali dengan Momonga yang membuat dirinya bergairah sampai becek dikit itu. Hal itu langsung ditimpa Albedo yang membuat mereka berdua jadi ribut.
dan Mirgo menyuruh Aura untuk memisahkannya. Setelah pertengahan udah usai, mereka langsung membahas siapa yang pantas untuk Momonga, dan Albedo memberitahu kepada para penjaga untuk rencana ke depannya. Momonga yang sedang berada di suatu ruangan sedang berlatih mengayunkan pedang sambil ditemani seorang bawahannya bernama Narberal, aka Nabe. Momonga menyadari perubahan terhadap dirinya selama 3 hari ini. Lalu Momonga mengubah penampilannya dan pergi keluar sendiri. Setelah ia di lantai 1, ia terkejut melihat 3 jenderal bawaan Darmigo. Lalu Darmigo datang dan meminta untuk mengawal Momonga. Permintaan itu diiyakan Momonga dan mereka terbang keluar. Momonga melihat keindahan dunia virtual yang dinamai Blue Planet, dan ia akan mengambil permata yang belum pernah diambil siapapun untuk menghiasi makam agung Nazari dan teman-temannya Ainz All Gone. Dan ia juga tertarik untuk menguasai dunia. Lalu Momonga melihat Mare dari ketinggian yang sedang bekerja. Ia menghampirinya dan memberi cincin untuk berpindah-pindah antar lantai Nazarick sebagai apresiasinya atas kerja kerasnya. Lalu di saat Mare bertanya tentang Momonga yang berubah penampilan, Albedo muncul menjelaskan jawabannya, yang membuat Momonga kagum. Lalu tak lupa ia memberikan sebuah cincin ke Albedo, dan kemudian ia Hisatsu teleport lagi. Sementara di malam itu ada pemimpin pasukan dan gerombolan yang sedang berencana menyerang suatu desa. Kanjut. Sementara itu, sebuah pasukan yang dipimpin oleh kepala kesatria Gazep dari kerajaan Reentens, mereka menghampiri desa yang telah hancur diserang oleh pasukan lain dan menyelamatkan sisa orang yang selamat untuk dibawa ke Erenthal. Namun bawahan Gazep kontra dengan perkataan itu karena tujuan mereka adalah melacak dan menghabisi orang yang melakukan penyerangan desa, dan ia tegas setuju dengan pasukan yang berpencar meski akan memakan korban banyak lagi, tapi akan berdampak besar jika kehilangan Gazep. Meskipun begitu, Gazep yang awalnya berasal dari masyarakat biasa, ia juga merasakan penderitaan orang-orang yang desanya diserang, dan ia mengajaknya untuk menjadi sosok penolong meski membahayakan diri sendiri. Di suatu ruangan, Momonga sedang memantau suatu tempat dan melihat satu desa yang sedang diserang dari cerminnya. Dan di saat Sebas menanyakan apa tindakan Momonga, ia teringat dengan kawan lamanya yang telah menyelamatkan Momonga dari player partian yang mau membunuhnya. Langsung Momonga pergi menolong seperti apa yang pernah kawannya lakukan. Dan sekalian ia menguji kekuatannya di dunia itu. Di saat seorang kakak bernama Henry yang sedang melindungi adiknya dari serangan 2 prajurit, dengan cepat Momonga datang berhadapan dengan 2 pasukan itu dan langsung membunuhnya. Lalu ia membuat Undead Dead Knight menggunakan mayat yang terbunuh dan mengincar para prajurit lainnya yang menyerang desa. Lalu Albedo muncul untuk membantu Momonga, dan Momonga memberi potion untuk bocah yang terluka itu. Dan Momonga memperkenalkan dirinya bernama Ainz All Gone. Sementara itu, Dead Knight sedang membantai-bantai prajurit yang mengacau. Lalu Momonga datang memutihkan Dead Knight dan menenangkan warga desa itu. Sebagai imbalannya, Momonga hanya meminta informasi agar tidak ribet jika ia bertemu orang yang kedudukannya lebih tinggi darinya. Dan kepala desa itu memberi info tentang lokasi kerajaan-kerajaan yang ada. Salah satunya adalah Erenthal, yang membuat Momonga penasaran untuk ke sana. Di saat Momonga dan Albedo mau balik, ia melihat kepala desa yang sedang berunding dan Momonga menghampirinya, yang katanya ada kesatria yang sedang OTW ke sana. Kesatria itu ialah Gazep dan pasukannya yang bertugas menghabisi kesatria yang mengacau. Lalu Momonga memperkenalkan dirinya dan memberitahu jika ialah yang menolong desa itu, dan Gazep langsung berterima kasih kepada Momonga. Lalu ia mendapatkan info kalau ada orang yang gak dikenal akan mengepung desa itu. Di suatu tempat, seorang kapten ketua dari kitab sinar matahari kerajaan Tokrasian lain bernama Nigun menerima perintah untuk membunuh Gazep dari kerajaan Reentens, dan ia diberikan sebuah item kristal untuk membantunya. Sementara di desa Karne, Gazep dan Momonga sudah dikepung oleh Nigun dan pasukannya yang menggunakan Archangel Flame. Mau tak mau, Gazep dan pasukannya harus melawannya karena ia juga diincar. Tapi sebelum pergi, Momonga memberi sebuah item kepadanya dan Gazep menitipkan warga desa kepada Momonga. Battle pun terjadi. Gazep sangat menunjukkan kekuatannya di awal, namun itu tak tertahan lama sampai di mana Gazep kewalahan melawan Archangel Flame. Di saat Gazep bangkit untuk melawan, tubuhnya tiba-tiba bertukar posisi dengan Momonga. Nah, sekarang Momonga bakal menghadapi Nigun dan pasukannya. Di sana Momonga menawarkan untuk suren aja, namun mereka menghiraukan dan langsung menyerang. Alhasil serangan-serangan Archangel Flame tidak berpengaruh sama sekali ke Momonga. Ia dengan mudah menghancurkan mereka satu persatu. Dengan jurus andalan mereka, Nigun menggunakan item kristal untuk men-summon Angel Domination of Authority. Namun serangan Angel tersebut juga tidak berefek apa-apa ke Momonga.
Lalu ia hanya menggunakan kekuatan black hole untuk melenyapkan Angel tersebut. Mereka yang ketar-ketir hanya tinggal menunggu ajalnya aja direnggut oleh Momonga dan Albedo. Di saat Momonga dan Albedo balik ke kerajaan, Momonga meresmikan untuk mengganti namanya menjadi Ainz di hadapan para bawahannya. Lalu di ruangan Ainz, Albedo menyampaikan laporan info tentang tidak adanya orang Yggdrasil dan info tentang musuh yang kemarin mereka lawan. Lalu datanglah Silter di tengah pembicaraan mereka yang membuat Albedo sewot. Dan Shelter hanya memberi salam kepada Ainz karena ia akan pergi cukup lama dari Nazarik. Lalu setelah itu, Ainz dan Nabe pergi ke kota Elrental dengan penampilan menyamar menjadi seorang petualang pemula. Dan ia juga mengganti namanya menjadi Momon. Mereka masuk ke dalam suatu tempat untuk mencari kamar untuk menginap. Namun ada orang yang mencari gara-gara karena mereka ya jagoan gitu kan, kayak jago. Langsung Ainz melempar orang itu sampai memecah potion milik seorang ciwi bernama Brita. Brita langsung marah karena ia membeli itu dengan kerja kerasnya. Lalu Ainz memberi potion merahnya sebagai gantinya. Setelah mendapatkan kamar, Ainz dan Nabe berbincang tentang rencana dan tujuannya ke kota itu. Dan yang terpenting juga, ia harus mencari uang karena uang Yggdrasil nggak bisa dipakai. Sementara itu, Brita mendatangi sebuah toko apotek untuk menilai potion miliknya. Di sana ada pemilik toko bernama Bareare dan ia memberikan kepada neneknya yang seorang jago masalah obat untuk dicek. Dan item potion itu adalah bentuk sempurna. Dan nenek itu pun langsung memberi penawaran. Kita berpindah ke Ainz. Ia bersama Nabe berada di sebuah guild untuk mencari quest. Lalu ada satu kelompok bernama Sword of Darkness yang menawari Ainz untuk membantunya. Mereka adalah Peter, Lucrot, Daine, dan Ninya. Lalu mereka berbincang tentang orang di kota ini yang memiliki talent yaitu Bareare. Dan juga ia berbincang tentang quest yang akan dilakukan yaitu membasmi monster di sekitar Elrental. Setelah cukup siap dan ingin pergi, ada satu quest khusus untuk Ainz dan Nabe dari Bareare yaitu membutuhkan pengawal untuk mencari tumbuhan obat. Lalu Ainz merekrut kelompok Sword of the Darkness sebagai timnya karena membutuhkan keahlian mereka dalam pengawalan. Sementara itu, seorang cewek bernama Clementine mendatangi sebuah markas rahasia di sebuah pemakaman. Ia bertemu dengan seorang kakek bernama Kajit. Lalu ia mengajak untuk bekerja sama untuk mencari tumbal orang yang memiliki talent yang bisa memakai item apapun agar item yang Clementine curi bisa digunakan. Dan sebaliknya, ia akan membantu ritual milik Kajit. Lanjut ke Ainz dan kawan-kawan, mereka yang telah jalan melakukan quest memutuskan untuk istirahat dan berbincang-bincang tentang jalur selanjutnya yang akan dilewati. Dan Ainz berjaga-jaga karena selagi dia memakai baju zirah, ia tidak bisa memakai sihir. Di saat mereka ingin melakukan perjalanan, tiba-tiba para goblin dan orc menuju ke arah mereka. Lalu mereka yang melihat hal tersebut langsung merancang rencana dan Ikezu Tamera. Di battle itu sangat easy lah bagi Ainz dan Nabe dalam masalah ngebantai, yang dimana mereka berhasil mengalahkan beberapa goblin dan orc sehingga sisanya pergi meninggalkan Ainz dan kawan-kawan. Kelompok Peter tak menyangka kalau Ainz sekuat itu yang mungkin setara Adamite. Lalu di malam harinya mereka sedang makan bersama. Namun Ainz dan Nabe tidak makan dengan alasan kepercayaan. Lalu Peter menceritakan apa itu Sword of Darkness. Dan saat Ainz memberitahu tentang rekan tim lamanya, Ninya yang mendengar itu berharap Ainz bertemu kembali dengan rekan-rekan timnya. Namun Ainz tiba-tiba bete dong dan menjawab tidak akan pernah. Lalu ia memisahkan dirinya dengan yang lain dengan alasan akan makan di belakang. Kemudian Daine menyarankan agar untuk menjaga kata-kata dan mengubah topik membahas pertarungan Ainz tadi. Sementara itu, Clementine sedang membunuh untuk mencari informasi orang yang memiliki talent langka. Lalu sang korban memberitahunya Bareare lah yang memiliki talent itu. Setelahnya, Clementine merubah dirinya untuk menggali informasi dari si korban. Sedangkan di markas bawah pemakaman, Kejit yang sedang menghidupkan Andit didatangi oleh Clementine. Lalu Kajit memberitahu jika ia mempunyai persiapan untuk mengubah Elrental menjadi kota Andit dan dengan mengumpulkan kekuatan kematian di sana, ia akan mencapai hidup yang kekal. Cerita berlanjut ke Ainz dan kawan-kawannya sudah melanjutkan perjalanannya dan mereka akhirnya tiba di desa Karne. Namun sekarang desa itu dilindungi oleh para goblin yang ternyata suruhan Henry. Lalu terlihat Henry yang begitu senang saat kedatangan Bareare dan Ainz keinget perkataan Henry soal temannya yang bisa menggunakan sihir. Ternyata itu Bareare. Setelah itu Bareare dan Henry berbincang tentang desanya yang diserang dan ortunya yang meningsoi. Ia juga menceritakan tentang Ainz dan Albedo dengan kekuatannya yang menyelamatkan desa Karnet dan dirinya yang pulih dengan potion merah.
Ia juga menggunakan item pemberian Ainz untuk memanggil goblin yang akan patuh dengan perkataannya. Barriere sepintas teringat dengan Momon, dan ia sangat menduga kuat Momon adalah Ainz karena kesamaan beberapa hal seperti yang Henry bilang. Langsung ia menghampiri Ainz dan Nabe yang sedang di atas bukit, melihat para warga berlatih dan berbincang dengan Ainz untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Lalu ia berterima kasih karena menyelamatkan desa Karna dan Henry. Setelah itu, Ainz serta DKK pergi dan tiba di hutan yang dituju Barriere. Ia meminta kawalan Ainz untuk mengusir monster penunggu di dalam hutan. Lalu Ainz dan Nabe pergi duluan untuk berkeliling. Saat di dalam hutan muncul Laura yang membantu Ainz untuk mempertemukannya dengan monster raja hutan bijak. Langsung ia pergi mencari monster itu bersama peliharaannya Ben dan Quadrasil. Setelah menemukan monster yang dicari, Aura membangunkannya dan kabur menghindar. Sementara itu, Ainz dan kawan-kawannya sedang mengawal Barriere menyadari ada sesuatu yang datang mendekat. Dan ia menyuruh yang lain untuk duluan dan ia dengan Nabe yang akan mengurusnya. Setelah Ainz bertemu dengan wujud asli Raja Hutan Bijak, ia mengetahui jenis monster raja itu. Setelah perbincangan omong kosong mereka, Ainz yang bete karena gak sesuai ekspektasi bertemu dengan makhluk itu, langsung menggunakan sihir putus asa ke hamster tersebut yang membuat monster-hamster itu menyerah. Lalu Ainz menjinakkan monster tersebut dan memperkenalkannya ke yang lain. Dan mereka pun balik ke Aerental. Sesampainya mereka di kota di malam hari, tim Sword of Darkness akan membantu Barriere naro barangnya. Sementara Ainz akan ke guild untuk mendaftarkan monster itu yang diberi nama Hansuke. Setelah sampai di toko apotek Barriere, ia masuk ke tokonya yang sangat gelap. Tiba-tiba pintu terbuka dan Clementine menunjukkan dirinya. Hai, okaeri nasai. Kanjut, tim Sword of Darkness langsung melindungi Barriere. Clementine yang telah menunggunya menjelaskan tujuannya menculik Barriere untuk dijadikan tumbal menggunakan sebuah item mahkota. Lalu Khajiit muncul membantu Clementine menghabisi mereka. Sementara itu, Ainz yang baru keluar dari guild pada kagum dengan monster yang didapatkan Ainz. Lalu ia disamperin oleh nenek-nenek Barriere yaitu Lizzie yang menanyakan soal Barriere yang bekerja sama dengan Ainz. Dan si nenek mengajak Ainz untuk bareng pergi ke tokonya sekaligus mengambil imbalannya. Namun setelah sampai di sana, kondisi rumah tidak ada siapa-siapa dan Ainz merasa ada yang aneh. Benar aja tim Sword of Darkness sudah pada meningsoy dan telah menjadi unddead. Ainz ngabisin mereka dan hanya Barriere yang tidak ada di sana. Ainz pun menawarkan jasanya untuk mengembalikan Barriere, tapi dengan imbalan seluruh apa yang dimiliki Lizzie. Lalu Lizzie pun menyanggupi imbalan yang dimintai Ainz, dan langsung Ainz dan Nabe melacak keberadaan Clementine dan Khajiit. Setelah mereka menggunakan sihir untuk melacak, mereka menemukan lokasi di mana Barriere. Ainz dan Nabe dan Hansuke langsung OTW menuju sebuah pemakaman sambil mengalahkan unddead yang ada di luar gerbang kota. Karena banyak banget unddead, Ainz mensaman 2 unddead miliknya yaitu untuk membuka jalan. Setelah itu mereka menemukan Khajiit dengan pengikutnya dan Clementine. Tanpa pikir banyak, Ainz mengajak Clementine untuk saling battle di tempat yang berbeda. Dan sementara Nabe akan melawan Khajiit dan pengikutnya. Ainz tak mempermasalahkan Clementine untuk membunuh, tapi mempermasalahkan orang yang dibunuh ialah orang yang berharga untuk menyebarkan namanya. Dan itu sangat menghambat rencana Ainz. Lalu Clementine menyembuhkan dirinya karena menurutnya Ainz tak setara dengan dirinya. Mendengar hal itu, Ainz memberi kemudahan dan gak akan bersungguh-sungguh melawannya. Sementara itu di pertarungan Nabe dan Khajiit dengan pengikutnya, Nabe menyerang seluruh pengikutnya yang menyisakan Khajiit. Pertarungan pun terjadi, Khajiit mensaman naga unddead miliknya untuk melawan Nabe. Dan dengan mudah Nabe mengungguli pertarungan sampai Khajiit ngasih buff ke unddead dragon miliknya. Dan Khajiit juga mensaman unddead dragon lagi karena merasa kurang kuat. Balik ke Ainz dan Clementine yang sedang bertarung. Ainz merasa sudah cukup untuk bermain-mainnya meladeni Clementine. Lalu meneriakkan nama Narberal untuk mengalahkan musuhnya. Nabe yang dengan sedikit capek mendengar teriakan dari Ainz langsung merubah pergi dirinya menjadi Narberal untuk menyelesaikan battle ini. Meski Undead Dragon punya pertahanan mutlak terhadap sihir, Narberal menggunakan sihir tingkat 6 ke atas, Twin Maximin Lightning, yang membuat 2 naga itu hancur. Setelah Nabe mengalahkan Khajiit, Ainz juga ingin mengakhiri battle-nya dengan Clementine. Clementine memakai teknik pamungkasnya dengan meledakkan pedang yang ditusukkan ke celah topeng Ainz. Ainz langsung memeluknya dan membuat Clementine tidak bisa bergerak dan terkejut melihat wujud asli Ainz. Clementine terus melawan, cuma Ainz menyiksanya dengan santai dan terus mengencangkan pelukannya. Sampai akhirnya Ainz menggunakan teknik tarian kematiannya yang membuat Clementine
Emokan. Setelah itu, Ainz menghampiri Bareare yang telah buta karena menjadi tumbal. Lalu ia menghancurkan sihir pada Bareare dan membawa Bareare balik pulang dan menyembuhkannya. Kanjut. Sementara itu, di lain tempat, seorang Pleiades bernama Solution bete dan memilih balik ke kamarnya karena makanannya itu nggak enak. Lalu ia menyuruh Sebas dan sang sopir yaitu Zack untuk siap-siap pergi dari kota itu. Setelah di kamar, Solution dan Sebas membicarakan tentang rencananya yang telah sesuai. Si Zack telah memakan umpan yang mereka taruh. Lalu saat mereka di kereta kuda, Saltir, Solution dan Sebas berbincang-bincang sedikit. Sampai tiba-tiba kereta kuda yang mereka diberhentikan oleh kelompok tentara bayaran yang bekerja sama dengan Zack. Momen yang ditunggu pun tiba. Saltir keluar dari kereta kuda dan langsung memotong tangan plus kepala prajurit yang mau megang opanya. Langsung Saltir dan bawahannya menghabisi mereka. Sementara Solution menjebak Zack dengan opanya. Zack pikir itu akan jadi hal yang enak banget ya guys ya. Lalu tangan dan tubuhnya perlahan ditarik masuk ke dalam tubuh Solution. Setelah menghabisi orang-orang tersebut, bawaan Saltir dapat info lokasi sang ketua tentara bayaran itu bernama Bright. Lalu Sebas dan Solution berpisah dengan Saltir karena berbeda tugas. Langsung tuh Saltir OTW dan telah menemukan lokasi Bright yang membantai para penjaga-penjaga di sana sampai Bright memunculkan dirinya. Mereka berdua pun akhirnya bertemu dan battle pun terjadi. Si PD Brand maka teknik miliknya yang pikir bikin musuh langsung mokat, dan ya hasilnya ya sia-sia. Saltir dengan mudah menangkis tebasan pedang dengan nyantuy, sampai akhirnya Brand yang udah ngerasa bodoh ngelakuin hal sia-sia, ya pun langsung kabur dari Saltir. Lalu bermain kejar-kejaran tuh. Saltir mengejar dan merubah wujudnya dengan kekuatan dari darah musuh yang ia bunuh. Para prajurit Brand pun yang menghalangi Saltir, dengan cepat ia membunuh para komplain Brand dengan brutal. Namun Brand berhasil kabur darinya. Saltir langsung pergi keluar dan bertemu orang-orang dari Aerental plus ada Berita di sana. Saltir menghabisi mereka semua sampai menyisakan Berita yang melempar potion merah miliknya. Saltir yang melihat itu langsung menginterogasi Berita tentang asal potion itu dan tentang timnya yang terpecah menjadi dua. Setelah mendengar ucapan Berita, Saltir langsung OTW menuju sisa tim yang terpecah di belakang dengan bantuan Ewan yang disummon. Dan dengan itu, Saltir mengetahui lokasi tim lainnya. Dengan wujud bisnya, Saltir menghampiri mereka semua dan menghabisinya. Namun saat pertarungan tadi, ia terkena sebuah skill yang membuat dirinya hanya terdiam dan seperti ada yang mengendalikannya. Keesokan paginya, Albedo melaporkan kepada Ainz tentang Saltir yang telah memberontak. Albedo pun ingin membuat pasukan pembasmi untuk Saltir, tapi itu langsung ditolak Ainz karena beberapa hal yang ia sudah pikirkan. Dan yang terpenting, mereka harus menemukan Saltir. Singkat cerita, Ainz telah berhasil menemukan lokasi Saltir. Lalu ia mendapatkan info dari Nabe kalau ia diminta datang ke guild oleh sang ketua guild Aerental untuk membicarakan seorang vampir yang muncul di dekat Aerental, yang gak selain adalah Saltir. Ainz pun OTW dan sampai di sana. Mereka berkumpul membicarakan seorang vampir yang telah membunuh 5 dari 7 pejuang. Dan Ainz mengajukan ia dan timnya akan bertindak untuk mengatasi vampir itu karena ia mempunyai informasi lebih tentangnya. Selain ia meminta imbalan misi ini, Ainz juga minta dinaikkan ranknya menjadi Oracle Cube. Dan ada seorang pejuang tetap batu mau ikut karena nggak mempercayai Ainz. Dan Ainz pun akhirnya mengiyakannya tapi dengan syarat bersiap untuk meningsoy. Setelah perkumpulan itu, benar aja pejuang yang batu itu menghadapi ajalnya dan Ainz sudah memperingatinya sejak awal. Ia diikat dan mokat dibunuh oleh Mare dan mayatnya akan dijadikan andit uji coba. Lalu Ainz dan Albedo pergi ke tempat Saltir dan ia terlihat hanya terdiam saat Ainz menggunakan sihir untuk ngilangin semua efek pada Saltir. Namun sihir itu gagal dan ia menyadari sesuatu. Ainz dan Albedo dengan cepat teleport kembali dan memintanya untuk mengupgrade pertahanan Nazarik ke level tertinggi. Lalu para penjaga semua prepare stay untuk keamanan di makam Nazarik. Sementara Ainz, Albedo dan seorang Pleiades pergi ke ruang tahta untuk bertemu makhluk ciptaan Ainz bernama Pandoras yang menjaga ruangan tahta itu. Dan Ainz melapor padanya akan menggunakan beberapa ward item untuk melawan Saltir. Lalu Ainz dan Albedo lanjut ke ruangan monumen di mana banyak peninggalan-peninggalan barang dari kawan lamanya. Dan Ainz mengatakan ke Albedo bahwa ia akan melawan Saltir sendiri. Dan sekaligus mengetes dirinya layak atau tidaknya untuk menjadi seorang tuan. Dan ia juga meyakinkan Albedo untuk kembali lagi ke Nazarik. Dan setelah itu, Ainz langsung menuju lokasi Saltir berada dengan ditemani Aura dan Mare yang menggunakan ward item untuk mengawasi keadaan di saat Ainz bertarung. Sementara di Nazarik, Darmego menghampiri Cocytus dan Albedo yang lagi ngespektator Ainz dari jauh. Darmego memprotes tentang Albedo dan Cocytus membiarkan Ainz yang melawan Saltir sendirian. Mereka berdua yang tahu Darmego tak terima hal itu langsung dihalangi Cocytus untuk mengerahkan bantuan dan tetap percaya dengan Ainz.
Lanjut ke Ainz yang sudah bertemu dengan Saltyr. Ia melengkapi dirinya dengan buff sebelum battle. Lalu ia men-trigger Saltyr menggunakan sihir tingkat atas Fall Down. Setelah itu Saltyr menjadi sadar dan telah menggunakan baju sirahnya untuk membunuh Ainz. Sebenarnya ia masih mengenali siapa Ainz, tapi Saltyr terkena pengaruh sesuatu. Battle pun terjadi. Sihir demi sihir dikeluarkan untuk saling melawan. Saltyr bisa tahu kelemahan Ainz dan hanya menunggu mana Ainz habis. Pertarungan terus berlanjut dengan keadaan sama-sama unggul. Sampai di mana Saltyr menggunakan Ratu Asnya. Ia mensummon Einherjar dan binatang-binatang untuk memulihkan HP. Ainz yang gak kehabisan akal, ia memakai sihir The Goal of Life is Dead yang mematikan makhluk hidup di jangkauan sihirnya. Dan arena pertarungan pun terpengaruh oleh skill yang dipakai Ainz. Di saat Saltyr melancarkan serangan ke arah Ainz merubah wujudnya menjadi Perfect Warrior dengan baju zirah mirip kawan lamanya, Touch. Hal itu mengejutkan Saltyr dan pertarungan terus berlanjut sampai di mana Saltyr membuat dirinya terkena serangan senjata milik makhluk agung yang dipakai Ainz. Alhasil tangannya hancur sebelah dan gak bisa regen. Ainz terus mengganti senjatanya yang membuat Saltyr kewalahan. Di saat Saltyr menyerang dengan kekesalannya, ia terus menyerang Ainz yang justru menguntungkan bagi dirinya. Dengan cepat, Ainz menggunakan sihir Fall Down lagi dan membuat Saltyr lenyap. Setelah battle selesai di makam Nazarick, Ainz ingin membangkitkan ulang Saltyr dengan dibantu oleh seluruh penjaganya. Lalu, Ainz menggunakan sisa hartanya membangkitkan Saltyr. Setelah proses pembangkitan berhasil, Saltyr kembali normal tapi tidak ingat dengan battle sebelumnya. Lalu Saltyr kena omel dari penjaga lainnya dan Ainz meminta maaf atas kejadian seperti ini. Lalu anime ini ditutup memperlihatkan mereka ngebahas tentang Sebas yang sedang menjalankan tugasnya dan menyuruh Albedo menyiapkan pasukan pengintai untuk mengawasi sekitar Sebas. Sementara itu di Talk Land, para petinggi sedang berbincang dengan seorang utusan tentang vampir yang telah membunuh kelompok kitab hitam. Dan juga soal Nigun yang tak tahu keberadaannya sejak kejadian sebelumnya. Berikutnya di kota Erental, Nabe mengawal Bareare dan neneknya menuju desa Karna. Dan saat sampai mereka bertemu Paliades yang akan mengurus mereka selama di desa Karna. Dan di kota Reistes, terlihat Sebas yang sedang menjalankan tugasnya bersama Solution. Dan terlihat Gazep yang kehujanan menemukan Brain yang berhasil kabur dari Saltyr. Dan terakhir di kota Erental, Ainz dan Nabe yang sedang mengunjungi guild dengan peringkat barunya Ademate. Lalu ia tiba-tiba mendapatkan panggilan mendadak yang membuatnya melakukan pertemuan seluruh penjaga lantai. Sampai sini cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya. Nah, seperti biasa anime ini ada kelanjutannya. Jadi kalian kalau mau lanjut bisa komen aja. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, gak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku udah upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.